Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di YPU, ya, Yayasan Prima Unggul. Nah, di sini ulang tahun yang ke-12 tahun dan memang melakukan konser mini. Nah, ini pasti sesuatu yang sangat menarik. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus ya tayangan menarik ini. Wah. Oh, foto dulu ya. Oh, pantas bau kayak masakan. Rupanya ada yang masak. Sebentar. Mana? Di situ? Oh. Bagaimanakah? Bisa pilih di salah satu. Apa ya bagusnya ya? Smart aja ya. Oke. Foto juga kamu ya, videoin. Dia dulu Kati ya, gantian ya? Gantian aja, oke. Gini ya. Oke, lagi. Ya, kan ke-12 ya? Nanti saya kasih ini ke Ibu. Ya. Ini mungkin yang bisa kita sambung dengan sekolah nanti, atau mungkin ada mitra yang mau ini kan. Tujuan kita sih supaya anak-anak muda sekarang ini melalui seni, karena saya meyakini seni ini menjadi salah satu sarana efektif untuk membangun pemberdayaan karakter di bangsa. Makanya ini anak-anak juga kolaborasi dari berbagai tempat ya, ada tradisional, ada band, dan ada orkestra. Nah ini semacam ini malam ini ya dalam rangka 12 tahun, dan ini semacam startnya, berproses puncaknya di sini nanti. Iya. Ini makanya saya senang banget Ibu Retno bisa hadir. Saya bilang nah ini yang kita maksudkan untuk anak-anak muda. Oke. Yang positif, yang ini kan. Nah ini kita dorong bersama karena ya ini yang saya mintakan ke Pak Abi juga, ke Ibu Irjen kan, ini kan, dan mohon dukungan dari Kemendikbud lah. Iya. Jadi ada yang nyanyi sindennya ya, jadi ada yang nari. Nah kan gitu Pak, berkembang. Nah akhirnya menjadi unggulannya mereka gitu. Karena kurikulum Merdeka itu sebenarnya sekolah disuruh cari keunggulannya. Keunggulannya di mana? Karena sekarang keunggulannya tidak pada nilai akademik, tapi pada potensi-potensi yang lain. Kalau mau akademik ya nggak apa-apa. Misalnya Muhammad Husni Tamrin, namanya aja sekolah unggulan, dia menyebut sekolah menengah atas negeri unggulan. Mereka sekolah sampai 1, boarding school, terus mereka disiapkan untuk OSN. Ya beda dong. Kalau di situ unggulannya ya itu. Unggulannya di situ.
Prima Unggul. Yayasan Prima Unggul itu adalah suatu lembaga pendidikan yang lahir dari cinta dari seorang pendiri kami, Bapak Martin Gea, beserta sang istri tercinta, Ibu Dewi Tampu Bolon. Setelah YPU lahir dari cinta, YPU juga tumbuh dari kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Dengan keterlibatan para volunteer mendukung kegiatan-kegiatan di Yayasan Prima Unggul, membuat teman-teman di Yayasan Prima Unggul ini memiliki semangat untuk berkarya sampai saat ini, sampai detik ini, karena ada keterlibatan Bapak Ibu sekalian. Dan semangat, tepuk tangan buat para volunteer kita. Dan semangat yang telah Bapak Ibu sekalian berikan ke kita, itu nggak pengen kita hentikan untuk diri kami sendiri aja. Kami juga ingin membagikan semangat itu ke orang-orang yang mungkin punya latar belakang seperti teman-teman dari Yayasan Prima Unggul. Mungkin ada secara finansial kurang dan berbagai keterbatasan lainnya. Kita ingin membagikan bahwa berkarya itu nggak didasari oleh ekonomi atau misalnya latar belakang apa, tapi as long as kita mau berjuang dan semangat untuk mengejar impian kita gitu. Karena itu YPU lahir dari 12 nilai. Apa sih 12 nilai itu yang ada di YPU? Aku karena ada banyak banget 12, aku sambil melihat izinnya Bapak Ibu ya. Oke. Pertama itu adalah keyakinan, kedua keunikan, ketiga kecerdasan, kreativitas, perbedaan, kepercayaan, kerendahan hati, kasih sayang, integritas, aksi, tujuan, dan berdampak. 12 nilai itu telah ditanamkan oleh Pak Martin ke teman-teman di Yayasan Prima Unggul. Dan 12 lagu ini pas nanti di bulan Mei kami akan tampilkan kami harmonisasikan menjadi 12 lagu. Dan semua itu lagu original yang ditulis oleh teman-teman dari Yayasan Prima Unggul bersama para volunteer. Jadi kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, apapun bentuk dukungannya, keterlibatan Bapak Ibu udah hadir di tempat ini itu menjadi dukungan dan semangat kami untuk terus berkarya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk performance selanjutnya kami akan menampilkan 2 dari 12 lagu yang akan ditampilkan nanti di bulan Mei. So here we go, Revolusi Mental. Lebih baik menit yang pun berlalu, kita pun masih belum berakhir. Tiap hari kita bicara ingin berubah untuk lebih baik. Detik menit yang pun berlalu, kita pun masih belum berakhir. Hari belum habis, maukah kita untuk berubah? Perubahan bukannya datang dari seberang, tapi di sini. Revolusi mental, hanya bicara saja. Revolusi mental, belajar diri sendiri. Revolusi mental, sama sih. Revolusi mental, Sudah 5 tahun ya di sini, dan ada beberapa yang lain datang dan pergi. Yang datang. Selamat datang Kak Erlin, dan tadi Pak Felix sama Ibu, selamat datang. Melihat apa yang terjadi malam ini adalah ini sebuah kegembiraan, dan inilah yang menjadikan saya dengan Ibu Dewi dan 3 anak kami semakin kuat dan semakin semangat untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita ini. Juga tentu dukungan dari para volunteer ya. Kalau boleh saya undang berdiri sedikit ya, ada Karolan, boleh berdiri Karolan, Kak Angel dan Kak Erlin, boleh berdiri Kak. Nah, mereka ini bertiga ya yang selalu bersama-sama ya dengan kami
yang ketika kita menghadapi banyak tantangan juga, mereka ini selalu ada solusi dan kami menjadi kuat. Terima kasih kakak, ya kakak volunteer spesial buat kami di sini. Silakan dulu. Karena mereka tahu bahwa tidak ada alasan untuk tidak mendukung anak-anak ini. Dan Bapak Ibu tahu kenapa kami undang juga malam ini. Tidak mungkin bisa mencapai umur ke-12 dengan segala proses perjalanan tanpa kehadiran Bapak dan Ibu dan para romo. Ini ada 3 romo hari ini, satu kebanggaan yang dan kami banyak menimba juga inspirasi. Beliau seorang maaf romo Pak Yan dengan saya itu selalu mengatakan kapan kita ketemu dengan filsuf lagi. Jadi romo kita ini adalah selalu sangat-sangat adem dalam menyampaikan dan sangat memberikan inspirasi dalam proses pendidikan, dan buat kami adalah sebuah pengakuan luar biasa. Ibu Retno kemana-mana pasti berurusan dengan masalah. Silakan Ibu Retno. Kenapa saya sampaikan? Karena Ibu Retno adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di mana ada masalah di Indonesia tentang anak-anak, Ibu Retno hadir. Tapi malam ini Ibu Retno, ya, lebih mahasiswa dari anak-anak Indonesia, Bu. Setelah melihat ini, apa komentar Ibu? Karena malam ini tidak ada masalah, Bu. Semoga. Silakan. Ya, baik, terima kasih, selamat sore untuk semua. Ya, yang pertama saya mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk YPU yang ke-12 tahun. Pasti tidak mudah melalui masa itu. Lebih dari satu dasawarsa adalah sebuah perjuangan pasti. Yang kedua, kita bicara soal nilai-nilai kemanusiaan sebenarnya ya Pak. Dan saya itu romo penggemar Tan Malaka, jadi hampir seluruh buku Tan Malaka saya baca. Kemudian satu lagi mungkin nilai-nilai Ki Hajar Dewantara ya. Tadi yang soal musik adalah menghaluskan perasaan, bagi saya itu adalah sesuatu yang pas. Anak-anak kita saat ini sebenarnya kan kalau anak tuh meniru ya. Anak tuh adalah peniru ulung. Jadi kalau kita selalu ngomong anak-anak Indonesia saat ini, anak 8 tahun memperkosa anak 6 tahun, anak 11 tahun memperkosa anak 7 tahun saat bermain di lapangan. Kemudian kasus-kasus bagaimana seorang nenek-nenek ditendang oleh sejumlah remaja tanpa rasa bersalah. Saya rasa itu kan matinya rasa, matinya nurani gitu ya. Jadi sesungguhnya mendidik itu kan menghaluskan perasaan, kata Tan Malaka ya Pak. Menghaluskan perasaan, mempertajam pikiran gitu. Jadi orang-orang yang halus perasaannya biasanya beradab, tutur maupun tingkah laku. Nah sebenarnya kalau orang bersekolah tinggi tapi masih memaki, orang bersekolah tinggi tapi masih arogan, ya sesungguhnya hanya bersekolah sih, bukan terdidik ya, tapi hanya tersekolahkan. Dan saya yakin teman-teman YPU maupun teman-teman yang hadir di sini ya, yang memberikan dukungan itu adalah orang-orang yang tergerak karena tadi punya kepedulian, rasa kemanusiaan, kemudian tadi kehalusan perasaan gitu ya. Selain lagu mungkin karya sastra yang bisa bikin kita halus perasaan. Nah sebenarnya teman-teman yang ada di sini adalah orang kita ini semua berkumpul karena kepedulian, dan sebenarnya ya manusia yang terdidik itu ya punya kepedulian dan punya kehalusan perasaan. Saya rasa nggak ada kata lain gitu ya untuk memberikan ucapan selamat, apresiasi, dan semua kekaguman saya pada penampilan tadi ya anak-anak. Satu paket lah sama bagi saya ya anak-anak muda ini juga tentu anak-anak kita ya, karena kita udah kepala 5 ya Pak. Nah sehingga mereka juga anak-anak kita gitu. Tapi di situ saya merasa bahwa ini apalagi di sini ada anak-anak kecil gitu ya, pada membawa anak, dan saya yakin bahwa apa yang diperlihatkan, dipertontonkan adalah sesuatu yang sangat positif. Jadi memang ini harus dikembangin ya. Nah kalau saya malah mestinya kalau itu dilakukan di Hari Pendidikan Nasional Pak, mungkin mulai dari sekarang Bu Katarina Gerson itu dekat sekali dengan Pak Nadiem. Apa yang dikatakan Bu Katarina itu dipertimbangkan banget sama Pak Nadiem. Mungkin bisa menggunakan Kemendikbud juga untuk ikut punya partisipasi. Mungkin tidak, ya kita bersyukur bahwa jika mereka punya Pak, biasanya bentuk-bentuk anggaran yang memang digunakan untuk pengembangan anak-anak. Nah barangkali itu nanti bisa Pak melakukan pendekatan
tujuannya mungkin bukan uang, tapi bahwa Kemendikbud ya harusnya mensupport ini, ya bahwa anak-anak ini, apalagi tadi saya lihat di proposal itu kan anak panti gitu ya. Ya saya yakin banyak betul anak panti tidak pernah punya hiburan-hiburan konser. Jadi bagi saya itu memberikan hadiah di Hari Pendidikan Nasional. Mungkin kita ketuk dari perasaan seperti itu dan gunakan aja Pak kedekatan Bapak dengan Bu Catherine. Saya juga bisa nanti bicara, tapi mungkin Bapak bicara langsung, datang. Saya rasa Bu Catherine juga tipe orang yang memberikan dukungan. Saya rasa bukan sekali itu kalau menghadirkan. Syukur-syukur kalau Menteri Pendidikannya bisa hadir ya, Romo ya. Saya rasa bukan mustahil juga gitu. Apalagi ini ada ribuan anak gitu. Dengan tadi ada target anak-anak yang tidak mampu ya Pak. Yang pasti haus dengan hiburan konser bagi mereka kayaknya sesuatu yang sangat barang mewah. Jadi saya tentu memberikan dukungan dan support. Kalau soal mengerahkan anak-anak PKBM kayak Bapak cerita mas saya untuk DKI, mungkin nanti tidak masalah karena sebentar lagi juga saya berada di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tapi kemudian terkena, saya pikir tidak ada orang lain yang membantu untuk bagaimana nih anak-anak ini yang notabene masih usia SMP SMA dan kemudian untuk membantu supaya bisa, kita kan nggak tahu waktu itu masih Delta ya kalau nggak salah ya, nggak tahu bagaimana dan siapa tahu bisa parah dan lain sebagainya lah. Kemudian akhirnya saya, Kak Angel, Kak Erlin, kita bertiga gimana nih kita ngedukung gitu, dan saya berada di posisi garis depan padahal sebelumnya saya tuh sama sekali nggak mau ketemu orang juga gitu loh. Saya tuh ngunci diri aja di apartemen. Cuman entah kenapa saya pikir, saya bilang ke Bapak, Pak, di rumah aja lah sama Ibu, saya yang urus di sini. Dan saya pikir saya juga nggak ngerti kenapa, tapi saya pikir berangkat dari kepedulian dan berusaha menjadi apa yang bisa kita support untuk YPU. Nah, akhirnya juga sampai selamat ya, sampai sekarang ada yang kurang, masih lengkap semua, masih sehat semua, makin lucu-lucu semua, dan saya pikir saya bangga lah selalu dalam 7-8 tahun bersama YPU melihat silih berganti orang datang dan pergi, baik dari anak-anak, volunteer, kemudian dan semua orang lain, tapi semangat itu tetap ada, tetap dipunyai Bapak Ibu dan tidak berkurang dan semakin bertambah, didukung juga oleh keluarganya, Kevin, Nico, dan Dea. Saya pikir itu sesuatu yang sangat indah dan harus kita dukung selalu. Setuju? Semangat! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, YPU. Happy birthday, YPU. Asik, asik. Happy birthday, YPU. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, YPU. Happy birthday, YPU. Happy birthday, YPU. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, YPU. Mana kuenya nih? Hey, mana kue? Mana kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sudah ada kue kakak? Oke. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Untuk tiup lilin, sepertinya Pak Martin mau mengundang. Terima kasih Bapak Ibu Suster dan Romo, kok Suster? Romo, Calon suster ada. ya, betul. Terima kasih untuk menghadiri ulang tahun YPU yang ke-12. Angkanya memang 12, tetapi saya dengan Pak Martin sangat-sangat jatuh bangun
untuk membangun manusia, memanusiakan manusia. Sudah sampai tidak bisa menangis lagi, sudah selesai. Jadi kami sangat, khususnya buat saya sangat sepenuh hati. Dulunya saya mungkin tidak mau care, bahkan melihat separuh mata saya saja untuk mereka tidak. Tapi sekarang saya sangat-sangat menyayangi. Jadi saya adalah produk yang sangat berubah. Sampai tadi malam pun saya harus cari baju buat mereka perform. Ya, jadi saya senang melihat mereka cantik-cantik gitu. Bukan hanya dari luarnya saja, tetapi saya mau mereka cantik di luar, lalu cantik juga di dalam, supaya image orang tentang panti asuhan yang sangat negatif itu paling tidak kami bisa sedikit saja punya andil. Jadi sepenuh hati kami menyayangi mereka, seperti 3 anak kami juga, begitu juga cara kami mendidik mereka. Jadi usia yang 12 tahun ini adalah usia pra remaja yang dengan segala sukacita kami menyayangi dan menghargai mereka. Dan mereka adalah guru terbaik buat saya pribadi, guru terbaik juga buat keluarga kami, sampai kami bisa seperti ini. Kevin Nicodia bisa mandiri di kegiatan-kegiatannya. Jadi terima kasih untuk semua yang hadir di sini, yang ada di balik kami mensupport saya dengan Pak Martin dengan segala caranya. Yang dimana kami lakukan melalui konser mini seperti ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun ya, yang ke-12. Semoga akan terus jaya dan akan terus kreatif gitu. Yang kedua tentu saya melakukan tadi ya, ketika nonton itu satu hal ya, ini sesuatu yang bagi saya luar biasa dilakukan oleh anak-anak ya, karena keterlibatan beragam usia ya saya lihat, tetapi semuanya itu menunjukkan kekompakan, itu latihan yang tidak mudah gitu ya. Ini sesuatu yang bagi saya sangat menarik ya dan kreatif, dan memang seharusnya ini dikembangkan yang kayak gini, nggak cuma di YPU gitu ya, tapi bahwa nilai-nilai dan prinsipnya sebenarnya bisa ya untuk meningkatkan. Kalau bagi saya pendidikan itu ya seharusnya selain mempertajam pikiran, dia juga menghaluskan perasaan. Musik ya itu sebenarnya mampu untuk menghaluskan perasaan dan membangun kepedulian. Oke ya, ini kita sudah selesai merayakan ulang tahun ke-12 YPU, sekaligus nonton konser mini yang luar biasa. Ya, ada 2 ciptaan lagu anak-anak sendiri, dan anak-anaknya ya Allah atraktif, luar biasa. Pokoknya sangat menginspirasi ya. Jadi itu sesuatu yang tentu butuh latihan yang luar biasa lamanya, ketekunannya ya. Nyanyi sambil nari itu kan sesuatu yang gak mudah ya, dan mereka bisa ya, itu sangat luar biasa. Demikian ya video ini, semoga bermanfaat ya. Kalau bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum. Saya mau lanjutkan perjalanan